Selamat datang di tengah-tengah channel YouTube. Saya Cisi akan membacakan cerita yang saya tulis sendiri berdasarkan kisah dari narasumber dengan judul Tali Pocong Bayi, penglaris makelar tanah. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cisi akan membacakan cerita yang Cisi dengar dari narasumber yang berasal dari kota Malang. Ini adalah kisah yang diceritakan oleh orang tua narasumber. Cerita ini sudah Cisi tambahkan agar alur ceritanya lebih baik dan mudah dipahami. 1960, di pedalaman perkampungan di kota Malang. Pagi ini, terdengar teriakan pilu seorang wanita, membuat para warga keluar rumah untuk mencari sumber dari suara itu berasal. Semua warga keluar dari rumahnya dan menghampiri rumah yang menjadi sumber keributan di pagi buta tersebut. Tati, pagi ini ia histeris ketika melihat sang bayi yang ditinggalkan selama beberapa menit untuk mengambil air wudhu sudah tidak bernyawa. Pasalnya, sebelum dia keluar dari kamar, dia masih bercanda dengan sang buah hati. Hingga akhirnya dia menyusuinya dan sang bayi tertidur pulas. Setelah itu, barulah dia keluar dari kamar menuju ke kamar mandi. Duka mendalam sangat terlihat di kedua wajah dari suami istri tersebut. Seakan-akan mereka tidak rela kehilangan sang buah hati yang sudah dinanti selama 5 tahun masa perkawinan mereka. 3 hari setelah meninggalnya sang bayi, Pak Rohim, bapak dari Somat, yaitu suami dari Tati, mendapatkan rezeki yang melimpah dikarenakan beliau berhasil menjual tanah milik Pak Kades dengan luas 3 hektar dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sang pembeli menyetujui harga yang disebutkan oleh Pak Rohim. Harga tersebut lebih tinggi dari harga yang diminta oleh Pak Kades. Karena rezeki yang melimpah, pengajian selamatan cucunya dibuat secara megah hingga mendatangkan orang besar ke desanya. Hal tersebut membuat warga kampung merasa terhibur. Tapi tidak dengan Tatik dan Somat. Mereka masih larut dalam kesedihannya. Setelah acara selesai, pagi harinya Somat pergi meninggalkan istrinya yang masih larut dalam duka beserta kedua orang tuanya. Somat pergi meninggalkan desa. Kabar angin yang beredar di masyarakat setempat menyebutkan bahwa Somat pergi dari istrinya karena merasa kecewa dan lebih memilih wanita lain. Kabar tersebut terdengar di telinga Tati dan membuatnya sangat terpukul. Tati mengalami depresi berat
Dan yang mengurus Tati saat itu dengan sabar adalah ibu mertuanya. Seminggu sebelum Tati melahirkan, Pak Kades bertemu dengan Pak Rohim di kantor kepala desa. Pak Rohim hendak menanyakan surat-surat yang harus disiapkan untuk membuat berkas cucunya nanti. Dia mendengar sekilas pembicaraan Pak Kades dengan orang lain yang berada tak jauh darinya. Iya, tanah yang di pinggir jalan besar itu, yang ada beberapa pohon jatinya. Tolong dipasarkan ya. Luas tanahnya sekitar 3 hektar lebih. Kalau bisa secepatnya laku, karena saya harus siapkan uang untuk dana pemilihan berikutnya, ucap Pak Kades yang tak sengaja terdengar oleh Rohim. Baik Pak, saya akan segera pasangkan tulisan dijual di tanah Bapak itu. Nanti kalau sudah ada yang menanyakan, saya akan beritahu Bapak, jawab lawan bicara Pak Kades yang lebih terlihat sebagai anak buahnya. Setelah lawan bicara Pak Kades pergi, Pak Rohim segera menghampiri Pak Kades. Dia berniat menanyakan perihal tanah yang akan dijual tersebut. Maaf Pak, tadi saya dengar Bapak mau jual tanah ya? Saya Rohim Pak, warga dari desa K. Kebetulan saya maklar tanah. Oh, Pak Rohim, maklar tanah ya? Iya, saya pernah dengar. Katanya Bapak kalau jual tanah itu cepat sekali ya? Rahasianya apa Pak? Tanya Pak Kades sedikit menggoda, membuat Pak Rohim menundukkan wajahnya karena malu. Bapak mau masarin tanah saya ya? Kira-kira Bapak minta komisi berapa? Tanya Pak Kades dengan penuh selidik. Maaf Pak, jika benar Bapak mau menjual tanah, saya hanya ingin tahu berapa harga jualnya yang Bapak mau. Nanti saya ambil keuntungan dari selisih harga yang Bapak sebutkan. Oh, begitu. Iya. Jadi bukan komisi ya? Ucap Pak Kades menegaskan. Pak Rohim pun menganggukkan kepalanya. Saya mau jual tanahnya, kira-kira harganya ya sekitar 2M lah Pak. Silakan saja jika Bapak berminat. Baik Pak, kalau begitu nanti 1-2 minggu lagi saya akan kasih kabar ke Pak Kades ya. Permisi Pak. Rohim, hampir seluruh desa mengenal nama tersebut karena beliau memang terkenal sebagai maklar tanah paling ampuh. Semua tanah yang dipasarkan olehnya pasti selalu laku terjual dengan harga yang tinggi. Karena beliau tidak pernah meminta komisi dari sang penjual maupun sang pembeli. Pak Rohim selalu mengambil keuntungan dari selisih harga jual yang telah ditetapkan oleh sang pemilik tanah. Dan sang pembeli selalu menyetujui harga tanah yang sudah disebutkan oleh Pak Rohim tanpa menawar. Hal itu membuat warga kampung sedikit curiga dengan Pak Rohim. Karena para pembeli selalu merasa terhipnotis jika harga yang disebutkan oleh Pak Rohim terbilang murah. Tapi setelah semua urusan jual beli selesai dan pembeli kembali ke rumah, mereka baru tersadar
bahwa mereka membeli tanah dengan harga yang sangat tinggi. Terkadang dengan nilai yang tidak masuk akal. Hal tersebut membuat warga enggan jika harus datang meminta tolong atau menolong ke rumah Pak Rohim. Pada tengah malam setelah cucunya dimakamkan, Pak Rohim pergi secara diam-diam ke makam sang cucu. Dia menggali tanah yang masih basah dan mengambil tali pocong cucunya. Setelah itu, dia akan pergi ke rumah Mbah Wiro. Mbah Wiro adalah dukun terkenal yang merupakan dukun kesayangan Pak Rohim. Pak Rohim segera pergi menemui Mbah Wiro setelah mendapatkan tali pocong bayi tersebut. Kemudian Mbah Wiro membacakan mantra dan merendam tali tersebut ke dalam air kembang 7 rupa. Setelah selesai membacakan mantra, Mbah Wiro akan mengembalikan tali tersebut kepada Pak Rohim untuk segera dikuburkan di area tanah yang hendak ia jual. Kuburkan tali ini di area tanah yang hendak kamu jual, di mana saja. Tapi harus saat ini juga, dan jangan sampai ada orang yang melihat. Setelah selesai kamu kuburkan, biar perewanganku yang bekerja, ucap Mbah Wiro sambil tersenyum mengerikan. Pak Rohim pun hanya mengangguk dan segera pergi meninggalkan rumah Mbah Wiro. Pak Rohim segera menguburkan tali tersebut di bawah pohon jati di area tanah yang akan ia jual. Pohon jati yang berada di bagian paling ujung, karena posisi tanah tersebut berada di pinggir jalan raya, membuat Pak Rohim harus lebih waspada dan memilih ujung terjauh agar tidak ada orang yang melihatnya. Tali itu digunakan sebagai penarik agar para makhluk halus bisa menarik para pembeli serta mengaburkan pendengaran dari orang-orang yang hendak membeli. Hal tersebut dilakukan agar para pembeli menyetujui segala hal yang diucapkan oleh Pak Rohim. 2 hari setelah tali pocong tersebut dikubur di tanah milik Pak Kades, tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah Pak Rohim. Dia adalah seorang pengusaha muda yang kebetulan sedang mencari tanah untuk keperluan membangun usaha pabrik gula. Sebut saja Pak Nur. "Permisi Pak." Terdengar suara wanita dari arah depan. Tati berjalan pelan menghampiri pintu. Dengan keadaan yang begitu mengenaskan, Tati membuka pintu rumahnya, membuat tamu yang melihatnya kaget ketakutan. Pasalnya, rambut Tati sangat berantakan, dengan keadaan mata yang sembab, serta sudah menghitam, dan wajahnya pucat, membuat siapapun yang melihatnya pasti kaget karena ketakutan. Astagfirullahaladzim. Tati, kamu nyermin banget sih, kayak hantu tahu, ucap Mbak Tin yang merasa kaget dan kesal setelah menyadari bahwa orang yang membukakan pintu adalah Tati. "Tolong panggilin Bapak, bilang ada tamu yang mau ketemu sama Pak Rohim." Tanpa menjawab, Tati pergi meninggalkan mereka dan menghampiri ke arah kamar mertuanya. Setelah mengetuk pintu kamar mertuanya,
Tati pergi dan kembali ke kamarnya. Pak Rohim keluar kamar dan melihat ada tamu yang duduk di ruang tamunya. Dengan segera, Pak Rohim menghampiri mereka dan meminta tolong sang istri untuk membuatkan minuman dan menyuguhkan makanan kecil. Setelah berbincang tentang maksud dan tujuan mereka datang, bibir Pak Rohim tak kuasa mengembang, memberikan senyum terindah kepada tamu yang datang ke rumahnya. Setelah perbincangan singkat di ruang tamu tersebut, Pak Rohim mengajak Pak Nur untuk langsung menuju ke lokasi. Sesampainya di sana, Pak Rohim menjelaskan batas-batas luas tanah tersebut, serta keuntungan dan sedikit berbahasa basi. Hingga membuat Pak Nur menyetujui nominal dari harga jual tanah yang disebutkan oleh Pak Rohim. Hari itu juga, Pak Rohim menelpon Pak Kades untuk memberitahukan bahwa tanah tersebut sudah laku terjual. Mereka kemudian pergi untuk bertemu Pak Kades di rumahnya. Segala sesuatu hal selesai hari itu juga. Dari surat-surat hingga pembayaran selesai hanya dalam 1 hari. Setelah pembayaran diterima, Pak Rohim segera pergi menemui Mbah Wiro dan memberikan sejumlah uang kepada Mbah Wiro. Setelah itu mereka tertawa bersama. 1 hari setelah anaknya meninggal, Somad melakukan kegiatan yang biasa dia lakukan. Dia memberi makan ternak, membersihkan kandang, dan menyapu halaman belakang. Pada saat dia akan membakar sampah, dia melihat suatu hal yang janggal. Somad segera melangkah menghampiri kuburan ari-ari anaknya. Somad melihat tanah di sekitar ari-ari anaknya sedikit berantakan. Dengan hati-hati, Somad membuka kendi berisi ari-ari. Ketika dibuka, alangkah terkejutnya Somad. Kendi tersebut sudah kosong. Kosong. Tidak ada isinya. Kemana ari-ari anaknya? Pertanyaan itu membuatnya murka. Hal tersebut membuatnya sadar bahwa ada yang salah dari kematian anaknya. Anaknya sengaja dibunuh. Bukan. Anaknya sudah dijadikan tumbal oleh seseorang. Tapi siapa? Muncul pertanyaan lain di kepala Somad. Membuatnya harus mencari tahu siapa dalam dibalik meninggalnya sang anak. Hari itu, Somad tidak melihat sang ayah di rumah seharian. Membuatnya bertanya kepada sang ibu. Bapak lagi pergi kemana, Bu? Tadi ada tamu datang ke rumah. Terus bapak pergi sama tamunya. Bu, sepertinya ada yang aneh sama kematian anakku, Bu. Sang ibu terdiam mendengar ucapan tersebut. Membuat tangannya teriris pisau. Aduh, ibu kenapa? Ibu yang hati-hati. Pisaunya tajam loh, Bu. Ucap Somad menghampiri sang ibu dan menyiram jari ibunya yang berdarah dengan air bersih. Kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Sang ibu melihat wajah Somad dengan penuh iba dan sedih. Somad menanyakan sesuatu kepada bapak. Nanti kalau bapak udah pulang, kasih tahu Somad ya, Bu. Ucap Somad
kemudian pergi ke kamar sang istri untuk menemani istrinya. Malam ini ayahnya pulang setelah acara pengajian selesai, membuat Somad menjadi semakin kesal. Pak Rohim pulang dengan wajah bahagia dan memberitahukan kabar bahagia. Hari ini tanah Pak Kades laku terjual. Bapak punya uang banyak, Bu, ucap Pak Rohim dengan wajah tersenyum bahagia. Somad tersentak kaget mendengar suara tawa yang berlebihan. Pasalnya, keluarga ini baru saja berduka karena kehilangan anak bagi Somad dan Tati. Cucu untuk ayah dan ibunya Somad. Tawa sang ayah membuat Somad tersentak kaget. Dia terdiam. Somad melihat ke wajah sang ayah yang terlihat sangat bahagia. Kemudian beralih ke wajah sang ibu yang terlihat tampak cemas karena melihat Pak Rohim tertawa bahagia. Malam itu, sang ibu menghampiri Somad yang sedang menangis sambil memeluk Tati. Somad memeluk Tati dengan sangat erat. Maafkan aku, ucap Somad lirih di telinga Tati. Nak, sang ibu memanggil Somad di depan pintu. Melihat sang ibu, Somad menangis lebih kencang. Sang ibu menghampiri Somad dan memeluknya sangat erat. Kenapa, Bu? Tanya Somad dalam tangisnya. Sang ibu hanya bisa terdiam memeluk sang anak dan ikut menangis bersama. Menangisi seorang bayi yang baru 3 hari lahir ke dunia ini. Setelah malam itu, Somad menjadi pribadi yang berbeda. Somad mudah sekali marah kepada ayah dan ibunya. Suasana di rumah itu sudah berbeda, sudah berubah. Di pandangan masyarakat, Somad dan Tati tidak bisa menerima kematian buah hati mereka. Membuatnya berubah menjadi depresi dan menakutkan para warga sekitar. Hingga di hari ke-7, Somad pergi meninggalkan desa. Sebelum pergi, dia memeluk sang istri, meminta maaf atas segala yang terjadi, dan berpamitan. Tati yang masih terhanyut dalam duka, tidak begitu mendengarkan segala ucapan Somad. Dia hanya mengucapkan, "Hati-hati Mas di jalannya. Nanti kalau pulang, bawa mainan untuk anak kita ya." Ucap Tati membuat Somad kembali menangis. 2 minggu setelah kepergian Somad, Tati menjadi semakin parah. Tati sudah benar-benar hilang, tenggelam dalam kesedihan. Ibu mertuanya lah yang setiap hari dengan sabar membersihkan badan Tati, menyuapinya makanan, dan selalu menemaninya. Pernah mereka berdua terlihat pergi bersama. Ibu mertuanya pergi ke desa sebelah untuk berobat. Terkadang ada beberapa mahasiswa kedokteran yang datang ke rumah Pak Kades untuk memberikan kunjungan. Tak jarang ada calon dokter kejiwaan di antaranya. Setelah Pak Rohim berhasil menjual tanah, banyak orang yang datang ke rumahnya untuk meminta tolong agar menjualkan tanahnya. Hal tersebut membuatnya bingung. Karena semakin banyak orang yang datang meminta untuk menjual tanah mereka, maka Pak Rohim semakin banyak membutuhkan tali pocong bayi.
membuatnya dengan kejam mencari wanita yang sedang hamil. Awalnya, Pak Rohim mencari informasi nama, tanggal lahir, serta usia kandungan wanita hamil tersebut. Setelah Pak Rohim mengetahuinya, maka dia akan pergi ke rumah Mbah Wiro untuk memberikan segala informasi yang telah diperolehnya. Mbah Wiro akan membacakan mantra dan menyebutkan nama, tanggal lahir dari wanita hamil tersebut. Ketika wanita tersebut melahirkan, nyawa bayinya sudah tidak tertolong lagi. Bayi tersebut dijadikan tumbal untuk penglaris maklar tanah. Setelah Somad pergi meninggalkan kampung halamannya, Soma pergi untuk menenangkan diri. Dia pergi ke rumah teman lamanya yang sedikit memiliki ilmu kebatinan. Sesampainya di rumah temannya, Somad diperkenalkan kepada guru spiritualnya. Ketika guru tersebut melihat Somad, sang guru sempat menghentikan langkahnya. Seakan seperti melihat sesuatu. Matanya terlihat memejam. Beberapa detik kemudian, guru tersebut melanjutkan langkahnya menghampiri Somad. "Sabar," ucap sang guru sambil menepuk pundak Somad. Hanya satu kata yang keluar dari mulut sang guru ketika menghampiri Somad yang masih terdiam menunduk. Seolah guru tersebut mengetahui penderitaan yang dialami oleh Somad. Mendengar kata sabar membuat Somad menangis terseduh-seduh. Sang guru selalu menasihatinya dan memintanya untuk bermeditasi agar hatinya kembali tenang. Dengan perlahan, rasa amarahnya pun ikut menghilang. Setelah keadaan hati dan jiwanya Somad tenang, sang guru menjawab semua pertanyaan yang ada di hati Somad. Somad hanya bisa terdiam dan menangis ketika mendengar semua penjelasan dari sang guru. Karena ternyata apa yang dicurigainya selama ini memanglah sebuah kenyataan yang harus dia hadapi. Somad berencana untuk pulang. Dia memantapkan hatinya karena dia ingin mengembalikan ayahnya ke jalan yang benar. Hari sudah gelap. Somad berdiri di bawah pohon di ujung jalan. Dia melihat rumahnya dari kejauhan. Dengan hati yang mantap, dia mulai melangkahkan kakinya. Akan tetapi, dia melihat seseorang berjalan keluar dari rumahnya. Somad melihat punggung yang tidak asing baginya. Dia pun mengikutinya dengan hati-hati dari belakang. Somad mengikuti laki-laki itu dan terdiam mematung sejenak. Somad mengangkat kepalanya dan membaca papan yang berada di atasnya. Pemakaman umum. Somad memejamkan matanya dan menghela nafas. Kemudian melanjutkan langkahnya. Dia mendengar suara seperti hantaman benda ke tanah. Dengan perlahan, dia menghampiri sumber suara tersebut dan bersembunyi di balik pohon asem yang besar. Dia memperhatikan laki-laki tersebut sedang membongkar sebuah makam yang masih basah. Itu adalah makam baru. Terlihat dari taburan bunga segar yang berada di sekelilingnya. Dan tanahnya pun masih merah basah. Somad masih memperhatikan sampai ketika laki-laki tersebut memasukkan sesuatu ke dalam kantung berwarna hitam. Sekilas,
yang melihat seperti kain putih. Setelah laki-laki itu menaruh kantung berwarna hitam ke dalam sakunya, laki-laki itu naik ke atas dan merapikan kuburan tersebut. Dia masih memperhatikan dan mengikuti dari kejauhan. Mengikuti laki-laki itu pergi menemui orang tua dengan pakaian serba hitam. Tapi dia tidak bisa melihat raut wajah laki-laki tersebut. Wajahnya seperti tersamarkan. Hal itu membuatnya sedikit kebingungan. Setelah itu, laki-laki itu pergi menuju ke sebuah rumah. Somad mengikutinya hingga laki-laki itu berdiri di belakang rumah dan berjongkok. Beberapa menit kemudian, laki-laki tersebut berdiri dan pergi melangkah menuju arah rumahnya, memasuki rumah Somad. Ya, itu adalah ayahnya Somad. Melihat hal itu, Somad hanya mengelus dada dan beristighfar. Dia tak menyangka bahwa sang ayah masih melakukan hal tersebut, menggunakan penglaris tali pocong bayi untuk menjual tanah. Somad berusaha menyadarkan sang ayah bahwa hal tersebut adalah sesat dan tidak berkah. Akan tetapi, sang ayah tidak mau mendengarkan dan marah kepada semua orang yang mencoba mengingatkan. Sang ayah menjadi murka dan mengusir semua orang yang bertentangan dengannya. Hingga akhir hayatnya, ayah Somad sendirian, tanpa ada yang mengetahui penyebab kematiannya. Pak Rohim ditemukan oleh warga yang mencium bau tidak sedap dari arah rumahnya. Ketika warga sedang melintas di depan rumah Pak Rohim dengan pagar tinggi, jasad Pak Rohim sudah berlendir dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Informasi dari istri Pak Rohim, suatu malam sebelum cucunya meninggal, dia melihat Pak Rohim sedang berjongkok di depan kuburan ari-ari cucunya. Setelah Pak Rohim pergi meninggalkan kuburan tersebut, istrinya mendekatinya dan membuka kendi tempat ari-ari cucunya. Sang istri melihat kendi tersebut sudah kosong. Hal itu membuatnya jatuh ke belakang dan beristighfar. Pak Rohim rela mengorbankan cucunya sendiri untuk diambil tali pocongnya sebagai penglaris tanah. Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Ambil baiknya dari kisah tersebut dan buang yang buruknya. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari kisah tersebut. Saya Cici, pamit undur diri. Terima kasih.